Podcast Radio. Wow. Sebentar lagi ya gitu kalian akan meninggalkan sekolah tercinta kalian ya, SMP Negeri 13. Tentunya banyak sekali kenangan-kenangan yang pasti ada gitu, yang jelek maupun yang bagus juga ada. Mana yang banyak yang bagusnya, apa yang nggak bagusnya gitu? Mungkin banyak. Dari misalnya itu. Kalau dari saya sih lebih banyak bagus ya, karena dari SMP 13 pada saat saya masuk itu banyak pengalaman. Oke. Mulai dari organisasi maupun dari eskul. Gitu. Yang Bapak tahu misal masuk ke 13 itu bukan dari kelas 7 ya? Dari kelas 7. Oh, kelas 7? Iya, dari kelas 7. Oh, tapi ikut juga dari awal gitu? Iya, ikut. Pas ikut. MPLS online juga ikut. Oh, oke. Tapi mungkin pas jadi pengurus OSISnya kali mungkin ya? Iya, Pas kelas 8 ya? pas kelas 8. Kenapa nggak waktu kelas 7? Waktu itu sempet ada kepengen sih pas kelas 7 mau jadi OSIS, cuman kayak masih bingung gitu, apalagi waktu itu masih zaman-zamannya Covid kan. Iya. Jadi kayak bingung juga ini cara tesnya gimana gitu. Terus juga belum dapat info lebih lanjutnya lagi. Oke. Sebenarnya tujuan Michelle waktu itu pengen OSIS itu apa sih? Pengen mencari pengalaman sama relasi aja sih, Pak. Oh, relasi. Iya. Mas selama ini relasinya gimana? Ya pas kelas 7 sih saya kan anak jujur sih, sebenarnya anaknya kurang aktif. Oh, gitu. Iya, Lebih aktif belajar mungkin ya? enggak juga sih. Oh, di kelas itu termasuk yang 10 besar ya mungkin ya? Kalau untuk yang sekarang iya. Oh, enggak. Waktu kelas 7 enggak? Kelas 7 enggak. Oke. Apa itu MPK ya? Iya, saya mereka. Oke, MPK. Waktu itu kan kamu yang laki-laki sendiri ya? Iya, saya. Pemilihan gitu. Iya. Gimana rasanya waktu jadi orang paling ganteng dulu? Wis. Ya kan yang lain pada Iya, cantik perempuan ya? semua. Ya perempuan semua. Itu gimana? Ya, Perasaannya gitu. Bangga ya? ya bangga. Oh, bangga. Apa yang kamu cari di MPK atau OSIS? Apa tuh? Apa yang kamu cari sebenarnya? Sebenarnya saya nyari pengalaman, Pengalaman juga. terus buat nambah teman, gitu-gitu sih. Oke, selain itu apa lagi ada? Mungkin apa ya? Kayak apa sih? Apa? Saya juga bingung. Ya nambah pengalaman sih, Pak. Oh. Baik, di sini kan kamu sebagai OSIS atau MPK pasti punya pengalaman yang di luar ekspektasi kalian tuh, misalkan dari kelakuan anak-anaknya ya, dari apa namanya kita paling dilihat ya di sekolah itu jadi yang garda terdepan lah, karena kan kamu tiap pagi udah standby, ya kan? Iya. Terus nemuin hal-hal yang menarik gak sih, misalnya coba pengalaman apa? Sebenarnya sempat kaget sih kalau misalkan anak OSIS tuh sebenarnya harus kayak suka jaga gerbang ya setiap pagi. Iya. Terus kalau misalkan anak-anak siswa-siswi kan masuknya jam 6.30 udah di sekolah kan. Iya. Nah, kalau misalkan anak organisasi kita ada beda waktunya. Kayak misalkan jam 6.20 udah di sekolah gitu. Lebih pagi ya berarti? Iya. Nah itu pertama ya. Kamu apa gimana? Kaget gak? Mungkin dibilang kaget iya. Iya. Ya agak kaget aja, mungkin kayak OSIS agak keras. Gak keras, gimana ya? Maksudnya keras itu gimana? Apa coba deh? Kayak misal kita ngadain satu event gitu. Nah, event. Nah, terus kita ada melakukan sebuah kesalahan. Oke. Itu yang kena semuanya. Gitu. Satu orang salah, semua Iya, kena salah gitu. Iya, benar. Tuh, terus ya intinya gini, ada nggak yang teman kamu yang udah dikasih tahu berapa kali-kali gitu masih begitu lagi, contoh misalkan ragam gitu kan, Banyak kopi sih. gitu kan, Banyak. bahkan yang telat gitu kan, Iya. banyak sekali kan. Tuh ngadepinnya gimana tuh? Bisa Kalau dari saya sih saya menegurnya. Guru. Ya, terus kalau misalkan dia masih melakukan hal kayak gitu lagi, mungkin saya minta bantuan dari guru BK. Oke. Ya. Memang siap saling kerjasama ya. Iya, benar. Tapi menurut kalian sebenarnya yang idealnya gimana sih menurut kalian ya? Teman kamu yang menurut Bisa atau apa yang paling benar gimana sih menurut kamu? Apanya? Temen nih misalkan, oh saya pengen ideal punya teman kayak gini loh, seru, apa namanya? Ya pokoknya menurut pandangan kalian yang masuk ideal, teman ideal itu kayak gimana sih? Yang ini sih yang seru, yang Satu frekuensi. satu Iya, frekuensi iya, itu itu. ya. Seru satu frekuensi. Itu apa lagi? yang baik sih Yang sebenarnya. baik. Iya. Kriteria baik menurut Michelle gimana maksudnya? Ya mungkin
gimana ya? Itu ya kadang bingung juga ya. Iya. Yang dibilang terbaik belum tentu bagi orang lain baik juga. Iya. Kalau apa gimana? Aduh, susah juga jelasinnya. Kok susah jelasin? Gimana kalau baik itu menurut saya nih orangnya nggak macam-macam. Terus kalau lagi ngobrol gitu nyambung gitu. Nah, ya. Itu yang Kurang lebih gitu. Ya apalagi selain itu. Baiknya sih dia nggak pelit. Oh. Ya, biasa kan ada orang yang suka berbagi jawaban, tapi pada saat kita kayak minta dia nggak mau ngasih. Oh itu masalah Oh. belajar itu Iya, ya. iya sih benar. Tapi kalau dalam hal itu termasuk ya itu nggak baik kalau begitu kita memberi jawaban. Iya Bener sih. kan? Kalau yang kayak gitu kan apa namanya ya? Lebih baik memberikan pancingnya ketimbang memberikan ikannya tiap hari. Jadi dia tergantung nanti. Jadi akibatnya ya itu tadi. Kalau kita nggak kasih kan akhirnya jadi ribut kan. Baik di OSIS itu kan ada LDK ya. Iya. Iya. Kamu udah tahu kan LDK itu apa? Tahu. Tahu. Terus menurut kamu apa yang menjadi kekurangan LDK atau yang menjadi kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya biasanya melatih tes mental juga, Ya, kemandiriannya dia. Terus Karena kan LDK tanpa orang tua kan, jadi dia melakukan LDK-nya dengan diri dia sendiri, harus secara mandiri, tanggung jawab. Terus kita juga melihat kepemimpinannya dia dalam masalah LDK tuh kayak gimana tanggapannya. oke. Gitu. Terus ada lagi ya? Oh Pak, Mungkin udah. gitu. Ya. Ada pendapat sendiri gitu apa? Kesan kamu apa sih kalau pas lihat LDK gitu? Seru sih, Pak. Seru. Yang paling kamu ingat apa? Kayak aduh. Aduh apa? Apa kalau setiap yang apa ya, jemputnya? Apa? Jurit malam. Nah, jurit malam. Itu seru sih. Ada jurit malam? Iya. Ada. Ada. Kaget nggak ketika pertama kali waktu itu LDK? Maksudnya Iya, pertama kali. apa namanya mengalami hal kayak gitu? Iya. Bener. Kaget saya jam Kaget. jam Jam ya? 2 bangun gitu. Iya, jam bangunin. Terus nggak biasa bangun kamu? Nggak biasa bangun jam 2 gitu nggak? Enggak jarang. Oke. Terus kaget. Ya kaget terus saya disuruh baris, saya masih sempoyongan. Oh, gitu. Setengah sadar. Belum nyambung. Iya. Belum apa? Akhirnya belum ngumpul gitu kali ya. Iya. Terus kaget udah gitu. Tapi ada serunya juga kan ya? Iya, seru. Oke. Terus yang menjadi kekurangan LDK apa? Bila nanti kita akan mengevaluasi kembali apa yang menjadi kekurangan gitu LDK. Kan selama ini kita tahunya jurit malam, terus lagi ya, apa yang perlu ditambah lagi biar nanti ke depan gitu ya. Ketika kita mengadakan LDK lagi, kekurangan-kekurangan tadi diperbaiki lagi. Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Berarti bagus-bagus aja dong, biasa Iya. aja. Ya. Mungkin lebih ke anak-anaknya kali ya. Anak-anaknya, Iya. maksudnya gimana? Anggotanya. Anggotanya. Lebih apa ya, anak-anaknya agak lumayan susah diatur. Maksudnya masih bisa, mungkin baru pertama kali jadi Iya. bisa dibilang agak lelet gitu. Ketika kamu apa namanya jadi kakak kelas ini ya, berarti kamu kan kekurangannya tadi apa anak-anaknya. Iya. Tapi ketika kamu yang jadi apa namanya yang jadi adik kelasnya nih, waktu kamu pertama kali, jadi apa nih kekurangannya waktu itu? Itu agak lelet itu. Agak lelet Saya juga. merasa. Jadi itu ya kesana ya berarti Iya. ya. Baik, ya di OSIS itu ada LDK, kemudian apa lagi? Program-program apa ya? Misal yang masih belum kamu garap? Ini sih Apa? yang waktu yang bulan bahasa waktu itu. Bulan bahasa. Ya sama Belum- satu program pas bulan Ramadan sempat ditolak yang waktu itu ya pas sama Alfa. Kenapa ditolak? Waktunya kurang pas. Kurang pas. Iya karena Harusnya- udah mendekati pas hari liburnya ya. Iya. Iya. Jadi itu masalahnya berarti. ya? Iya. Enggak, kan kita punya planning nih, punya program ya. Artinya misalkan di bulan apa gitu kan. Waktu itu di planning kan, ya sesuai nggak waktu itu waktunya? Udah sesuai, cuman emang pada saat kita menyerahkan emang ada yang ditolak, terus kita juga kayak masih labil gitu, ini perlu kita serahin atau enggak. Oh gitu. Oh terus akhirnya jadi juga kan setelah itu? Sempat gak jadi. Oh sempat nggak jadi? Iya. Bulan bahasa ya berarti yang nggak jadi? Kemarin bulan Ramadan kemarin. Ramadan itu nggak jadi. Itu ditolak, Itu- kalau yang bulan bahasa emang enggak jadi. Oh emang nggak jadi dari sananya gitu nggak jadi? Iya. Oke. Terus apa lagi yang masih ada?
apa namanya tugas kamu tapi masih belum apa namanya sih belum berjalan gitu menurut kamu? Kayak sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Kan biasanya tiap tahun itu ada pentas seni ya. Kira-kira mau diadain nggak tuh? Pensi ya? Iya pensi. Aduh, udah bukan di tangan kita. Bukan tangan kamu. Iya. Tapi tahun kemarin siapa? Tahun Nggak ada, kemarin belum nggak ada. ada. Kita nggak sempat ngadain. Kebetulan yang pentas seni kan insya Allah Bapak yang itunya. Tapi nggak tahu nih apa jadi atau tidak. Mudah-mudahan sih jadi ya. Ya. Iya. Soalnya ini kan pentas seni itu apa ya istilahnya ya. Sebelum kalian meninggalkan 13 itu harus ada pesan yang baik dong. Gitu. Nah itu salah satunya kenangan yang terindah. Kayak judul lagu ya. Oke, itu ya apa yang menjadi apa namanya di OSIS itu ya pengalaman-pengalaman udah kan. Kemudian apa perbedaan waktu ketika masa kamu sama masa adik kelas kamu nih, apa yang menjadi bedanya itu apa sekarang? Anak-anaknya apakah lebih kompak yang kemarin atau yang sekarang? Kalau di angkatan saya sih kompak, cuman angkatan yang sebelumnya kurang tahu. Iya. Ya, terus kalau yang sekarang saya juga kurang tahu informasinya. Ya, Tapi bisa diajak kerjasama kan? seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Emang nggak bisa kerjasama? Bisa. Gimana? Jadi maksud Bapak gini, ketika perubahan-perubahan itu pasti ada lah, pasti ada perbedaan-perbedaan itu kan ya. Jadi setiap angkatan itu punya sesuatu lah yang menarik gitu kan. Jadi artinya gini, bagaimana cara kamu mengkompakkan gitu ya, maksudnya bisa diajak bersama gitu. Solidaritas gitu Solidaritas ya. gitu ya. Ya nanti ketika kamu udah keluar, tetap hubungan itu masih ada gitu. Gimana caranya biar mempertahankan itu? Adanya komunikasi sih. Komunikasi, betul. Iya, sering-sering kayak ngumpul terus kayak ngomong-ngomong aja basa-basi gitu. Betul. Bahasa-basi yang udah jadi basi gitu. Gini loh maksudnya gini, kita kan punya program juga 13 itu pengen ada namanya alumni, ikatan alumni lah ya. Ya dari OSIS-nya, dari alumninya, punya yang bisa nggak nanti di angkatan kalian kalau udah keluar pengen ada perkumpulan alumni, seluruh alumni lah gitu. Pernah nggak kepikiran gitu untuk memajukan sekolah Mungkin kita juga? kepikiran pernah. Iya. Cuman agak susah ngumpulinnya. Ya itu makanya gimana caranya kalau mungkin punya kesibukan sendiri-sendiri kali ya. Iya. Maksud Bapak gini, dari OSIS-nya kali mungkin ya bisa nanti menjadi pelopornya lah gitu, menjadi ikatan alumni 13 yang istilahnya nanti bisa memajukan. Dan untuk adik-adik kelas kamu bisa juga tahu, oh dulu alumni saya begini-begini, oh bagus di kegiatannya banyak gitu, jadi contoh lah gitu ya. Oke, yang Bapak lebih tekankan lagi di sini ya, dalam LDK itu kan punya program ya, jadi mencetak pemimpin-pemimpin yang baik ya, ke depan. Jadi maksud Bapak ketika nanti kamu keluar dari 13 ini, apa rencana kamu nanti? Apa nanti jadi OSIS lagi di sekolah yang Selanjutnya. ya selanjutnya? Dari saya mungkin bakal fokus ke belajar sih. Ke belajar? Belajar. Soalnya kalau mau ikut OSIS lagi udah nggak dibolehin. Oh iya, berarti dari Disuruh orang tua. faktor keluarga ya berarti. Iya. Cuman nggak tahu juga sih kalau tiba-tiba berubah pikiran orang tua saya. Oh. Tapi kamu enjoy kan, misal? Enjoy aja. Oke. Kalau apa gimana? Ya mungkin sih ada pikiran untuk masuk OSIS di SMA. Oh ada pikiran juga. Iya. Jadi pengalaman yang di 13 ditularkan lagi. Iya, gitu ya? saya suka lihat-lihat apa postingan. Berarti progresnya Iya. makin bagus ya. Insya Allah. Jadi banyak manfaatnya dong ya. Di sini Kak Bapak tahu kalian udah pernah ikut pengalaman yang luar biasa di sini LDK tingkat kota, betul? Oh iya. Iya. Iya, itu kan tadi dibisikin sama Bapak. Jadi gimana tuh pengalamannya kalian waktu di LDK tingkat kota? Seru sih, terus juga dapat banyak teman. Soalnya kan yang LDK tingkat kota itu banyak dari anak SMP lain. Iya. Ada juga anak SMP swasta kan ya? Iya. Dari swasta. Ya, Pokoknya negeri dan cuman swasta. beberapa Iya. aja. Ya, nggak terlalu banyak. Sama dapat ini juga sih pengalaman. Berapa orang waktu itu misalnya? Yang waktu angkatan saya itu ada sekitar 30-an ya? Apa iya 30. 30-an orang. Dari SMP 13 30. Iya, Iya, 30. Iya. 30.
yang senior sama juniornya ya. Iya. Iya. Yang waktu itu kan siapa? Alisa kan ikut ya. Iya, Lisa Iya. ikut. Terus mau OSIS tuh ya sama MPK-nya. Ah, Iya. gabung. Terus apa yang kamu dapat? Apa di sana? Ya, mungkin pengalaman kayak waktu makan aja dibatasin gitu. Iya, benar. Waktu makan dibatasin. Karena gak kayak gitu hidup. Sebenarnya enak nggak enak sih. Enak gak enak. Jadi lebih Tapi memang disiplin. harus dipaksakan. Iya. Itu kan memang mendisiplinkan Iya. itu ya begitu. Jadi kamu menularkan juga ke teman-teman. Ternyata memang hidup disiplin memang gak enak, tapi ke depan itu kita bisa rasain, bisa merasakan. Oh ternyata disiplin itu enak juga gitu. Hidup jadi teratur gitu kan, Iya. bener gak ya? Iya. Iya, benar. Tapi ngeliat teman kamu yang waktu yang terlambat gitu kan, kayaknya gimana ya? Pandangan kalian gitu. Kok bisa rumah deket tapi dari terlambat gitu. Ya kan? Iya. Makanya itu luar biasa. Apalagi pengalaman lagi yang lain yang kalian baru dapatkan di situ. Misalnya mungkin tahu masih ingat. Mungkin ini sih tempat buat tidurnya itu barengan. Oh, barak kayak barak itu. Iya, kan ya? barak. Terus Terus tidurnya tuh banyak ada temen dari SMP lain. Jadi kadang kita kayak ngobrol-ngobrol gitu, terus nanya tentang organisasi di SMP lain tuh gimana aja, udah menjalankan apa aja. Karena siapa tahu bisa jadi referensi di angkatan saya juga buat prokernya. oke. Tapi ada juga yang tertarik sama kamu. Hah? Ada juga yang tertarik ya? Enggak, maksudnya nyambung nggak? Maksudnya temennya ada yang kenal, Oh, ada. maksudnya bersambung lagi terus nggak gitu? Ada bersama waktu itu sempat lagi lari di Stadion Benteng, ada yang kenal. Oh, Ternyata dikenal. itu sempat satu ini ya LDK. Oh, berarti Kota udah ada Tangerang. ikatannya ya berarti? Iya. Luar biasa berarti ya. Walaupun kita jauh tetap nanti kalau Iya. pasti kenal. Opa juga sama? Saya di sana mungkin ada teman, cuma kita nggak kenalan. Jadi Oh, kayak Sombong kamu. enggak, jadi kayak kita Gimana itu? kenal. Orang mau kenalan gak boleh, gimana Pak? Kita kenal karena kayak satu lelucon gitu. Iya, Jadi gabung. Bapak juga kan gini-gini mantan itu juga waktu SMA ya, ikut OSIS juga. Jadi ketua OSIS malah. Wih, keren. Ikut LDK juga tingkat kota di Jakarta dulu. Tempatnya di Cibubur. Kan memang pusat buat Ya. itu ya. Jadi memang betul kata Mister sama Opa juga. Kita dimanapun kalau kita kenal sama orang itu enak. Organisasi itu enak luar biasa. Iya, benar. Jadi mengajar kita menjadi orang yang mandiri terutama ya. Jadi tidak tergantung sama teman, tidak tergantung juga sama orang lain. Bahwa kita itu hidup itu ya harus begitu. Di masyarakat harus siap. Dimanapun kita berada. Itu ya pertama. Pengalaman luar biasa ya. Terus apa lagi yang lain? Seru-seruan lagi yang lain. Game-game gitu ada ya berarti. Game. Game. Pas LDK. Ada. Ada sih. Sumpah. Ada nggak? Yel-yel ada. Oh yel-yelnya. Yel. Kita menang yel-yelnya. Oh enggak? Kita dipisah sih, Pak. Oh dipisah. Ya. Oh bukan satu sekolah ya gitu ya? Enggak. Oh jadi grup? Satu Iya, sekolah, Ya, kelompok? jadi ada satu nama kelompok Sofi. itu bisa berbagai sekolah Oh maksudnya itu. iya. Iya. Jadi artinya gini, kita nggak satu sekolah gitu ya? Oh digabung semuanya? Iya. Satu grup. Grup kamu menang? Enggak sih. Ya tapi ada lomba itu ya terbaik, Iya. yang terbaik ya. Oke. Bagus. Pengen lagi nggak kayak gitu? Pengen sih. Pengen lagi. Tapi kan ya mudah-mudahan sih ya juga nanti bisa kedepannya mudah-mudahan bisa ngikut lagi ya. Amin. Nanti itu aja nanti kasih tahu juga ke teman-teman yang lain yang di bawah kamu nanti apa yang harus disiapkan nanti kalau ikut ke tingkat kota. Dan mudah-mudahan sih ada lebih banyak lagi gitu yang ikut ya. Jadi lebih meriah. Satu lagi juga ada Jambore Adiwiyata. Bisa jelasin nggak apa itu Jambore Adiwiyata? Waktu itu Jambore Adiwiyata tuh kayak tentang kader gitu. Jadi kayak ada tentang kader sanitasi, Cassandra kayak gitu. Nah, waktu itu saya sama teman saya yang namanya Aska, dia anak OSIS juga. Saya sama dia kepilih untuk perwakilan 13 ke ikut Jambore Adiwiyata. Berapa orang waktu itu? 2 orang doang. 2 orang doang? Iya. Misal sama Aska. Aska. Terus Di gimana? Batu Raden di Jawa kalau nggak salah. Batu Raden? Iya, di Jawa. Jogja apa Jawa Tengah? Batu Raden itu? Oh Purwokerto, iya. Jawa Tengah berarti ya. Puerto Rico. Keren ya. Terus gimana apa yang didapat dari sana? Jambore?
Dari pengalaman itu dapat temen yang beda kota sih. Oh gitu. Ya awal-awal saya sama Aska emang agak takut buat berbaur soalnya pas saya datang tuh orang-orang pada bahasa ngomong Jawa, Sunda, nggak ada yang ngomong Jakarta. Saya kan sama Aska nggak bisa ngomong bahasa Sunda sama bahasa Kamu Jawa. aslinya mana mister? Aku ini ya, lahirnya di Tangerang. Oh Tangerang. Iya. Jadi nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Sunda. Nggak bisa. Tapi akhirnya pas kita lagi mau ke kamar mandi itu ada anak yang dari SMP Jakarta, Oh, 2 oke. orang waktu itu. Jadi ngobrol bisa ngobrol. Iya ya? ngobrol di situ. Oh, kalau kamu gabung sama yang orang Jawa nggak bisa? Mereka yang komunikasi pakai bahasa itu, jadi kita bingung mereka bahasa apa. Kita Tapi punya bahasa pemersatu ya. Bahasa Indonesia kan. iya, Oh kenapa jadi daerah gitu kan ya? Tapi nggak apa-apa sih kalau kita pengen tahu juga ya cara ngobrolnya. Tadi juga lama-lama bisa. iya. Apalagi di Jambore itu apa sih yang difokuskan sekolah-sekolah yang adiwiyata gitu ya? Iya, sekolah di WT kayak gitu. Terus sempat dijelasin tentang tanaman hidroponik kalau nggak salah. Oh. Iya, waktu itu. Terus di situ juga sempat disuruh semacam kayak buat vlog juga, terus diposting di IG, ya kayak gitu. Terus banyak temen juga sih. Awalnya saya sama Aska emang agak malu-malu, tapi akhirnya dapat temen banyak juga. Tuh. Iya, jadi Jambore itu khusus sekolah adiwiyata dan berapa jumlah sekolah adiwiyata waktu ikut Jambore itu tahu nggak? Kalau yang dari Tangerang waktu itu saya tahunya 13 doang. Cuman kalau yang dari yang kota lain saya kurang tahu sih. Kalau datanya berapa? Itu ada berapa sekolahnya? Aduh, kurang tahu Nggak tahu soalnya juga. itu ada anak SMA-nya juga. Oh gitu. Yang SMP mah nggak tahu. SMP nggak tahu. Tapi kita bangga ya. Bangga 13 ikut Bisa. Jambore. Karena apa? Karena kita memang udah terkenal. Iya. Sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional. Dan banyak lagi ya yang penghargaan dari sekolah kita juga banyak. Dan itu dikenal ya, dikenal di mana-mana. Yang namanya tingkat nasional kan, luar biasa bangganya. Baik, waktu kita kan katanya cuma berapa Pak? 30 menit ya? 20 menit. Itu udah berapa menit? Ya gini, kita langsung aja. Jadi Bapak senang sekali punya anak seperti Michelle dan Opa itu, bahkan gambaran pelajar yang istilahnya kebanggaan orang tua, kebanggaan guru juga di sini. Kenapa? Karena bisa memberikan contoh teladan buat teman-temannya. Oleh karena itu ya Bapak pengen sih apa rahasia kamu gitu bisa jadi seperti ini loh gitu. Apa sih motivasi kalian gitu? Atau kata-kata apa yang sampai sekarang kamu termotivasi itu? Ada nggak? Apa ya? Gak ada. Oh, atau jadi gini maksud Bapak gini loh. Kan dalam hidup itu kita punya motivasi ya. Oh, saya pengen dikenal sama orang lain, saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu misalkan kata-katanya. Ada nggak kata-kata yang sampai saat ini membuat kita jadi semangat ke sekolah, semangat berorganisasi? Kata-kata mungkin enggak kali ya, enggak ada. Apa? Nggak ada sama sekali? Enggak ada. Semangat, nggak ada. Nggak ada. Misalkan gini loh, ya bikin semangat kita contohnya gini, misalkan tiada hari tanpa membaca gitu, misalkan gitu ya. Tiada hari tanpa sekolah adiwiyata misalkan gitu. Jargon-jargon itulah yang membuat kita menjadi anak yang bisa menjaga diri kita gitu, menjadi pede lah gitu, menjadi percaya diri. Ada nggak katanya? Mungkin enggak, cuman kalau saya kayak misalkan mau menjalanin program, kayak saya biar ke sekolahnya semangat itu kapan lagi ada program ini terus Gitu. jadi panitia, jadi biar semangat gitu. Jadi organisasi itu menjadi bikin kita Iya. semangat. Iya. Jadi tadi semangat berkumpulnya kali mungkin yang bertemu teman-teman yang baik yang istilahnya yang satu frekuensi lah gitu ya. Jadi dalam tanda kutip yang positif gitu kan, bukan yang negatif. Ada lagi nggak yang lain yang bikin kita semangat lagi kalau sekolah gitu? Kecuali sakit ya, kalau sakit nggak bisa semangat gitu kan? Apa? Mungkin karena teman-temannya yang menyenangkan kali gitu ya? Iya. Gitu. Nggak hanya kata-kata, karena kita nggak butuh kata-kata, yang penting bukti nyata gitu kan? Iya.
Radio.